Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji adalah milik Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Maka syukur alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah, kita masih memiliki kemauan serta kemampuan. Masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga kita bisa terbangun dari istirahat sejenak, lalu kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, dan sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu untuk bersama mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita selamat dalam mengarungi hidup di dunia, agar kita selalu bagus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati, pada pertemuan subuh kali ini di hari Rabu terakhir bulan Jumadil Akhirah, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah melalui salah satu karyanya, yakni Riyadhus Shalihin. Masih berada di bab ke-11, yaitu bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh. Pertemuan terakhir dalam pembahasan bab ini, kita sudah menemukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat, oleh segala sesuatu yang umumnya sesuai, cocok dengan keinginan kita. Dan sebaliknya, wahujibatil jannatu bil makari. Sedangkan neraka dikelilingi oleh segala sesuatu yang tidak kita sukai. Seperti halnya jamaah, bila mengikuti keinginan hawa nafsu, bila mengikuti yang cocok dengan keinginan diri, pasti kita inginnya masih tertidur nyenyak, masih bermimpi indah. Tetapi kita bisa bangun melawan rasa ngantuk, melaksanakan amalan sunnah, melangkahkan kaki ke tempat yang mulia. Berarti di sini kita sudah mencurahkan kesungguh-sungguhan untuk meninggalkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan, lalu untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak kita sukai. Lalu kenapa bisa kita lakukan? Karena berdasarkan ilmu, berdasarkan keimanan, kita mengetahui hakikat kebaikan. Kita mengetahui segala sesuatu yang Allah ridhoi, yang terbaik untuk kita dan demi keselamatan kita. Maka
untuk kita bisa benar-benar melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, ditambah dengan melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, harus senantiasa berdasarkan keilmuan. Harus terus jamaah kita mengilmui diri dengan pengajaran dari Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hadis yang pertama, yang terakhir kita kaji dalam bab ini. Dan syukur alhamdulillah jamaah sejauh ini kita sudah konsisten, kita sudah istiqomah, kita sudah membuktikan kesungguh-sungguhan kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa lelah. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita agar kita bisa terus istiqomah dalam beribadah, mencurahkan kesungguh-sungguhan dalam menghamba, sampai nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan kita bisa kembali kepadanya dalam sebaik-baik keadaan, yakni husnul khotimah. Hadirin, sekarang kita akan memasuki hadis ke-8 dalam bab ini. Di sini kita akan menemukan bagaimana sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Abdillah Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhuma, dari Abdullah Hudzaifah dari Abu Abdullah, ayahnya Abdullah. Siapa yang dimaksud ayahnya Abdullah? Yaitu Hudzaifah. Hudzaifah putranya Al-Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Jamaah, di sini dituliskan 3 generasi yang semuanya merupakan orang-orang yang beriman. Mereka para pejuang yang membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, di sini disebutkan Abi Abdillah, ayahnya Abdullah. Nah, berarti di sini Abdullah putranya Hudzaifah. Gitu, Pak. Adapun Hudzaifah putranya Al-Yaman. Jadi kalau dari sisi Hudzaifah disebutkan putranya Hudzaifah yaitu Abdullah, disebutkan pula ayahnya Hudzaifah yaitu Al-Yaman. Jadi antara ayah dan putra semuanya orang-orang yang beriman. Qala Hudzaifah berkata, jamaah, Hudzaifah adalah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sahabat penyimpan rahasia Nabi. Penyimpan rahasia Nabi, penyimpan dan penjaga rahasia Nabi. Kalau di antara jamaah, di antara bapak sekalian mau menceritakan, menyebutkan suatu rahasia yang begitu penting, harus benar-benar dijaga, jangan sampai bocor. Kan pasti bapak tidak menyampaikan rahasia ini kepada siapa saja. Leres, Pak? Pasti dipilih orang yang paling bisa dipercaya dan menjaga rahasia bapak. Maka dalam hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Hudzaifah sebagai sahabat
yang dipercaya untuk menjaga rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya rahasia Nabi, tapi rahasia di dalam Islam. Rahasia apa yang dimaksud? Yaitu mengenai catatan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa saja? Maka yang mengetahui hal itu adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Bisa diperhatikan Pak, dan bisa kita bayangkan, berarti Huzaifah punya kedudukan yang luar biasa. Sudah menjadi pertimbangan matang dipilih menjadi sahabat penyimpan rahasia. Nah, maka sepeninggal wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang lain pun tahu bahwa sosok Huzaifah, sahabat yang dipercaya pemegang rahasia Nabi. Maka tercatat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Huzaifah bukan untuk menanyakan siapa saja orang munafik, tapi setingkat Umar menanyakan, wahai Huzaifah, apakah namaku disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang munafik? Subhanallah jemaah. Jadi ada rasa kekhawatiran yang besar pada diri Umar, khawatir, takut saya termasuk bagian orang munafik. Terbayang? Bukan begini cekar Huzaifah, sawah jamin munafik saya. Dan itu. Jadi bukan melihat orang lain atau mempertanyakan keadaan orang lain, justru mengkhawatirkan keadaan dirinya sendiri, Pak. Punten Huzaifah, dupi abdi cenah. Kasebat teu Nabi jalmi munafik tuh, Pak. Saya dibayangkan, Pak. Dan Huzaifah pun memberikan jawaban tidak. Tetapi jangan menanyakan untuk yang kedua kali atau saja. Ya. Dan saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin, demikian pula pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang meninggal dunia, Amirul Mukminin melihat sosok Huzaifah. Coba cenah tingali ke Huzaifah, nyolatan atau napi ente gitu Pak. Kalau Huzaifah nyolatan, berarti bersih dari kemunafikan orang yang meninggal dunia itu. Tapi bila Huzaifah menyengaja tidak nyolatan, maka Amirul Mukminin pun tidak nyolatan. Berarti ini isyarat yang meninggal dunia itu orang munafik. Umar pun menanyakan Pak ketika menjadi Amirul Mukminin, wahai Huzaifah, apakah ada orang-orang yang terdekat denganku? Jadi mereka para pejabat Pak yang diberikan kedudukan oleh Umar, apakah ada di antara mereka orang yang dekat denganku? Susunan kabinetku pemilihan apa? Ayat terjamin munafik. Saul Huzaifah, ayat. Kebayang Pak? Dan tidak diberitahu siapa orangnya. Ayat Amirul Mukminin ada. Jadi tingkat kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab saja masuk Pak, nyelip bisa lepet tah orang munafik. Ya apalagi zaman sekarang Pak. Kebayang Pak? Jadi tegasnya kepemimpinan Umar aja bisa masuk Pak dan tidak terbaca dia orang munafik. Terbayang Pak. Makanya Amirul Mukminin kan sebagaimana kita ketahui wafatnya ku orang munafik Pak. Enggak berani berhadapan tarung Pak, tapi berani menusuk dari belakang. Nah ini sosok Huzaifah.
bukan sahabat yang biasa, tapi sahabat yang benar-benar dipercaya sebagai pemegang rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun mengetahui siapa saja orang-orang munafik, tentu berdasarkan wahyu, karena beliau tidak mengetahui isi hati seseorang disebabkan tersembunyi. Beliau pun hanya mengetahui zahirnya saja, adapun batiniahnya hanya Allah yang maha mengetahui. Dan Allah memberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kedepannya. Nabi pun memberitahukan kepada Huzaifah, dan dipegang dengan sekuat iman, dijaga sekuat hati, tidak sampai diberitahukan kepada yang lainnya. Nah, ini Pak sosok Huzaifah radhiyallahu anhu. Nah, di sini kita akan melihat jamaah cuplikan kebersamaan Huzaifah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Huzaifah menjelaskan, "Shallaitu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dzata lailatin." Saya pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Inilah Pak, setiap kebersamaan sahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti menjadi hadis, menjadi ilmu yang berharga bagi kita. Kata Huzaifah, "Faftatahal Baqarah." Beliau memulai dengan surah Al-Baqarah. Tentu Pak, bukan yang dimaksud tidak membaca Al-Fatihah, bukan. Da Al-Fatihah mah terkadang disebatkeun, sudah diketahui oleh yang lainnya. Karena Al-Fatihah merupakan rukun tiap rakaat sholat. Tidak sah kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Bapak misalnya mau berjamaah sholat zuhur, sudah ke masjid, jamak berjamaah sudah dimulai. Kalau sudah dimulai kan tidak boleh sholat sunat apapun. Tuh cenah teka bujeng qobliyah zuhurna wayahna, langsung aja Bapak ikut berjamaah. Bapak takbir, baca doa iftitah, Al-Fatihah belum tamat, Bapak teh nembe dugi ke ayat Maliki Yaumiddin. Imam ruku, kita pun ikut ruku. Karena Al-Fatihah kita belum tamat, belum dapat nih Al-Fatihah di rakaat pertama, maka imam salam, Bapak tambah satu rakaat lagi, karena yang tadi Al-Fatihahnya belum didapat. Kan begitu Pak? Beda dengan surat setelah Al-Fatihah. Bapak misalnya tamat Al-Fatihah, terus bade ngaos surat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nembe ayat ruku, maka Bapak pun ruku, imam salam, Bapak ikut salam, karena Bapak sudah mendapatkan Al-Fatihahnya di rakaat yang pertama. Kan gitu Pak? Jadi di sini Al-Fatihah tidak disebutkan bukan berarti tidak dibaca, karena itu mah sudah diketahui. Nah, apa surat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Fatihah? Ternyata beliau membaca surah Al-Baqarah. Fakultu, saya berkata di dalam hati bahwa beliau yarka'u indal mi'ah, beliau akan ruku pada ayat yang ke-100. Nah, jika ayat 100 ruku ya gitu Pak. Summa mado, kemudian 100 ayat pun berlalu. Raskeun deui Pak baca tuh cenah mana we ayat 100 ruku tuh Pak. Lanjut Pak. Fakultu,
saya berkata lagi di dalam hati, yusolli biha fi rokaatin, beliau akan sholat dengan surat ini. Jika nama tamat Pak Al-Baqarah, kalau sudah tamat maka pasti akan ruku gitu Pak. Ternyata jamaah famado tamat Al-Baqarah teh lanjut Pak gitu. Fakultu, aku berkata lagi, ya raka'u biha, mau tamat teh pasti nih ruku Nabi. Ternyata summa iftataha an-nisaa faqara'aha, kemudian beliau lanjut surah An-Nisa Pak, membaca surah An-Nisa hingga selesai membacanya. Faqara'aha, hingga selesai membacanya tuh Pak. Nah di sini terjemahnya maaf salahnya, beliau segera sujud, harusnya segera ruku. Jadi anggapan Huzaifah tamat Al-Baqarah yarka'u, beliau ruku, ternyata lanjut surah An-Nisa. Summa iftataha ala Imron, tamat surah An-Nisa, beliau melanjutkan membaca surah Ali Imron. Faqara'ahu, beliau pun tamat membacanya. Jadi sebarang surat Pak, tilu kan orang mah tilu surat teh puluh gitu Pak ya. Falaq, Anas, ya mah Al-Baqarah, terus An-Nisa, Ali Imron tuh Pak. Tambahan Pak, berarti boleh membaca surat tidak berurutan nomornya. Kan kadang masa atas Al-Baqarah surah non Pak, Ali Imron kan, ya Nabi An-Nisa lah, tidak mengapa, tidak apa-apa. Karena saya pernah mendengar orang yang menyatakan ya cenah kedah ngurut gitu Pak. Bapak jangan baca misalnya Bapak teh baca Al-Kausar atau pada tampilnya untuk sarah rapalnya. Bapak teh rakaat pertama Al-Kausar, rakaat kedua Al-Asr, atau ini cenah dahelaan karena lebih dulu Al-Asr urutanana itu cenah pendapat nanti. Kedana Al-Asr hela, rakaat kedua sampai Al-Kausar. Ternyata Nabi tidak demikian. Tuh. Jadi setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah tamat, lanjut An-Nisa, terus lanjut Ali Imran. Nah itu surat yang dibaca. Yaqra'u mutarassilan, Huzaifah kembali menjelaskan, beliau membacanya dengan tidak tergesa-gesa. Terbayang Pak? Kan di orang ayatnya imaman tarawih Al-Fatihah wae sana pas Pak. Nah, beliau membaca suratnya panjang, lalu kualitas bacaannya tidak tergesa-gesa. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya tentang ayat tasbih, sabbaha, beliau bertasbih. Wa idza marra bisu'alin, bila beliau membaca ayat yang memerintahkan untuk memohon, sa'ala, beliau memohon. Wa idza marra bita'awudin, dan bila beliau membaca ayat yang memerintahkan untuk memohon perlindungan, ta'awada, beliau berta'awuz, memohon perlindungan. Artinya bacanya tidak tergesa-gesa, menghayati dan tentu mengerti tentang ayat yang dibaca menjelaskan apa, menerangkan apa. Oh, berisi tentang surga Pak penjelasannya.
Beliau pun berdiam sejenak lalu memohon surga. Oh, ini mentasbihkan Allah. Beliau pun sabah bertasbih. Oh, ini tentang sesuatu yang kita harus mohon perlindungan, sebab menerangkan tentang azab. Beliau pun memohon perlindungan. Gitu. Dan ini boleh, namun hanya di sholat sunnah, sholat tahajud diantaranya. Bapak boleh Pak ketika berdiri baca surat lalu seperti yang Nabi lakukan boleh? Boleh, tapi upami urang ngartos ayat yang diawas gitu. Oke, dikhawatirkan baca ayat tentang azab kalau kamu memohon memohon kepada Allah ini padahal tentang azab, harusnya berlindung kepada Allah dari azab tersebut. Kan gitu Pak? Jadi boleh ketika kita mengerti ayat yang kita baca menerangkan apa. Faja'ala summa rakaat, kemudian beliau ruku setelah tamat surat apa tadi Pak? Ali Imran. Ruku faja'ala yaqulu, beliau membaca di dalam rukunya Subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, dan lama beliau ruku hampir sama dengan berdirinya. Berarti kan tidak 3 kali Pak bacanya ya. Teraswe subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Summa qama tawilan qariban mimma raka'ah, hampir sama pula dengan berdirinya Pak. Ya, jadi lamanya beliau berdiri hampir sama juga lama berdirinya, ya kurang lebih sama. Teras summa sajadah, kemudian beliau sujud, dan di dalam sujudnya beliau membaca Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, lama beliau sujud hampir sama atau mendekati dengan lamanya berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau dalam kitab Sahih Muslimnya tercatat nomor hadis 772. Adapun di kitab Riyadhus Shalihin ini, hadis yang tadi sudah kita baca dimasukkan dalam bab mujahadah. Artinya ini menjadi dalil betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencurahkan kesungguh-sungguhan di dalam ibadahnya. Ini sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikmati setiap rakaat dengan bacaan surat yang sangat panjang. Itu Pak. Jadi gambaran kesungguhan dalam beribadahnya seperti sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikmati dalam berdiri, ruku, sujud, menghayati bacaan, dan banyak doa-doa yang dipanjatkan. Nah, selanjutnya jamaah muncul pertanyaan, apakah hadis ini menjadi dalil bahwa Nabi sholat tahajudnya berjamaah? Kan gitu Pak. Ya, apakah menjadi dalil Nabi sholat tahajudnya berjamaah? Eta geuning Muzaifah ngamakmum ka Nabi, kan gitu Pak. Nah, untuk pembahasan itu kita lihat jamaah hadis-hadis yang lain tentang bagaimana sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari
dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membangunkan Ali beserta Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengetuk pintu rumahnya, lalu beliau bertanya, tidakkah kalian walam yarji ilayya syai'an, tidakkah kalian akan melaksanakan sholat tahajud ala usalliyani, tidakkah kalian akan melaksanakan sholat tahajud? Fakultu, saya menjawab, kata Ali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anfusuna biyadillah fa idza syaa an yab'asana fa ba'asana. Wahai Rasulullah, diri-diri kami ini berada pada kekuasaan Allah. Jika Allah berkehendak membangunkan kami, tentu kami akan bangun. Nah, ini jawaban Ali. Maka tatkala kami berkata demikian, kata Ali, beliau beranjak pergi dan tidak kembali lagi. Kemudian aku mendengar beliau sambil berpaling pergi seraya memukul paha beliau, lalu bersabda, wa kanal insanu aksara syai'in jadala, manusia itu adalah yang paling banyak dalihnya. Bayang Pak, kan membangunkan ngetrok cenah salat moal yeuh gitu Pak. Ali menjawab yang tadi Pak. Cenah kalau Allah berkehendak cenah membangunkan kami gitu. Nabi teh atoh siapa ngaleos sambil memukul paha beliau. Cenah manusia teh nya loba alasan pisan gitu Pak. Paling banyak dalihnya. Itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa beliau sengaja mendatangi rumah Ali dan Fatimah untuk membangunkan, tetapi hal itu tidak disertai ajakan berjamaah bersama beliau, gitu Pak. Jadi membangunkan tidak disertai ajakan berjamaah dengan beliau. Jika berjamaah tahajud itu lebih baik daripada munfarid, sebagaimana sholat sunnah yang lain Pak. Sholat sunnah yang berjamaah apa Pak? Idul Fitrinya, Idul Adha, sholat gerhana kan kita berjamaah. Jadi jika sholat tahajud berjamaah itu lebih baik daripada munfarid, maka beliau tentu pasti akan mengajak sholat berjamaah kepada Ali. Tapi ini kan hanya membangunkan, hanya mengajak, hanya mengingatkan. Selanjutnya, suatu ketika Aisyah pernah mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Aisyah kehilangan Nabi tercinta di sampingnya. Lalu ia mendapati beliau sedang sujud di dalam sholat malamnya, dan terbukti bahwa Aisyah tidak turut sholat di belakang beliau secara berjamaah. Dan tidak diceritakan pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajak seorang pun di antara istri-istri beliau untuk berjamaah tahajud. Gitu Pak. Nah maka hadis ini menunjukkan bahwa
tidak mengapa mengikuti orang yang sedang sholat malam atau tahajud dengan tujuan mempelajarinya termasuk ayat-ayat yang dibaca. Jadi Huzaifah kan mengikuti sholat malamnya Nabi dengan tujuan mempelajari sholat malam termasuk untuk mengetahui ayat-ayat yang dibaca. Jika acara berjamaah sholat tahajud itu lebih baik, tentu Rasulullah SAW dan para sahabat akan lebih dahulu mengagendakan melakukannya daripada kita. Begitu Pak. Jadi sholat malam atau tahajud dilakukan secara munfarid. Namun ketika ada yang makmum kepada kita seperti halnya Huzaifah dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana sholat malam atau untuk mengetahui seperti apa bacaannya, maka tidak dilarang. Ke situ Pak. Ya. Disebabkan para ulama pun Pak ketika mencantumkan hadis ini, jadi dicantumkannya diantaranya tidak ditempatkan di dalam kitab tahajud Pak. Tetapi di sini kan ditempatkannya dalam bab mujahadah. Jadi menerangkan kesungguh-sungguhannya Nabi sholat malam seperti apa. Kalau dalam kitab Sahih Al-Bukhari-nya ya dicantumkannya pula bukan dalam kitab tahajud, tapi ada di dalam kitabul adab. Di dalam kitabul adab, ada juga di dalam kitabus saum. Nah begitu jamaah. Jadi sekali lagi hadis ini bukan menunjukkan disunahkannya tahajud berjamaah, karena tujuan Huzaifah ngamakmum di sholat malamnya Nabi untuk mempelajari dan untuk mengetahui bacaan suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, hadis ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala di surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah olehmu Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Disinilah keutamaan kita sebagai hamba Allah saat menjadikan malam tidak sepenuhnya untuk istirahat, tapi digunakan pula sebagian malam, terkhusus sepertiga akhir malam, untuk kita melaksanakan amalan yang sunnah. Maka sebaik-baik sholat setelah sholat yang fardu adalah sholat tahajud, karena di situ waktu diijabah doa, waktu diampuni dosa, waktu diterimanya
tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi jamaah sama, ini masih tentang sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diterangkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Fatolal qiyamah hatta hamamtu bi amri su'in. Maka lamanya beliau berdiri hingga saya berniat untuk melakukan hal yang tidak baik. Di sini Ibnu Mas'ud tidak menerangkan surat apa yang dibaca, namun kita sudah dapat gambaran dari penjelasan Huzaifah, gitu Pak. Nah, jadi di sini pun menunjukkan tidak setiap malam sahabat ngamakmum kepada Nabi ketika sholat tahajud, dan tidak semua sahabat berbarengan pula. Di atas ya hanya Huzaifah, ya kalau yang hadis ke-9 hanya Ibnu Mas'ud, gitu Pak. Nanti di hadis lainnya ada Ibnu Abbas Pak. Ada betul ya Ibnu Abbas ya. Nah, Ibnu Abbas, kalau di hadis Ibnu Abbas Pak, Ibnu Abbas menerangkan, saya bermalam di rumah bibiku yaitu Maimunah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri melakukan sholat malam, dan aku berdiri di sebelah kiri beliau. Gitu Pak. Maka beliau memindahkanku, memegang kepala Ibnu Abbas, dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan, kan awalnya berdiri di sebelah kiri Nabi, udah dipindahkan oleh Nabi, sehingga aku, kata Ibnu Abbas, berdiri di sebelah kanan beliau. Nah, jadi di sini ada pengajaran pula Pak. Kalau cerita Ibnu Abbas sama-sama sholat malam, apa pengajarannya? Posisi berjamaah. Kalau makmumnya hanya seorang, syaratnya sama-sama laki-laki. Jadi kalau makmumnya seorang, berdiri di sebelah kanan imam sejajar. Itu. Tapi kalau bapak berjamaah dengan istri, tidak boleh sejajar. Nah, kalau dengan sesama lelaki berjamaah mungduaan, maka sebelah kanan kita. Itu Pak. Jadi Ibnu Abbas, tadi Huzaifah, sekarang kita temukan di sini Ibnu Mas'ud Pak. Nah, kata Ibnu Mas'ud, lamanya beliau berdiri hingga saya berniat untuk melakukan hal yang tidak baik. Dikatakan, apa hal yang tidak baik yang engkau niatkan? Ada yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud dari cerita ini. Qala, ia menjawab, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Saya hendak duduk saja dan meninggalkan beliau. Tekuat Pak saking lamikna atau sanwai gitu ati payun gitu. Itu hal yang tidak baiknya. Nah, tapi di sini adab murid kepada guru, takrim dan takzimnya murid kepada guru, maka bersabar dalam bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari dua cerita sahabat ini Pak, menjadi dalil pula bahwa amalan hati tidak membatalkan sholat. Gitu Paknya. Jadi dalil amalan hati tidak membatalkan sholat. Kan ini ucapannya di dalam hati. Tadi Huzaifah kumapa sauna? Jika ayat 100 ruku ya, gitu kan? Kan bisikan dalam hati. Lanjut geningan tamat. Jika dugi tamat ya Al-Baqarah, terus surat An-Nisa. Dan di sini bisikan Ibnu Mas'ud atau sama itu tuh cenah. Abi misah wae itu ruku ti payun gitu Pak. Itu bisikannya berniat melakukan hal tidak baiknya. Tapi akhirnya Ibnu Mas'ud pun tamat mengikuti sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak.
Dan ini pun menjadi alasan mengapa di sholat taraweh Pak. Jadi kecuali Ramadan taraweh Nabi mengajak yang lain berjamaah. Ternyata sahabat sangat antusias. Hingga malam-malam berikutnya beliau menyuruh sahabat pulang ke rumahnya, sholat masing-masing di rumah, disebabkan ada kekhawatiran bilih dianggap wajib ya teh. Dan yang kedua cenah moal kuat cenah makmum dengan kami mah sahur Nabi. Karena pada ini kualitas bacaan surat yang Nabi baca di sholat malam bilih tekuat gitu Pak. Dan disinilah menunjukkan kalau sholat kita mau membaca surat yang panjang, berlama-lama di dalam berdiri, ruku, sujud, etama tempatnya di sholat sunnah. Kalau sholat wajib, bapak ngimaman harus memperhatikan kondisi makmum. Pilih ayanu tersebut tekiat lami, pilih ayanu gaduh keperyogian ya, oyong enggal-enggal angkat, yang mending naik kereta cenah naik bus yang sabaraha gitu Pak. Nah, tapi sholat sunnah Nabi di sini sholat tahajud, beliau berlama-lama berdiri, ruku, sujud. Mengapa? Karena tidak perlu memperhatikan kondisi makmum. Kan eta cenah aya nu berjamaah, da saha nu miwarang kan gitu. Datang ngajak gitu Pak. Nah, maka yang berjamaah ini maksudnya untuk mempelajari dan mengetahui bacaan sholat Nabi di sholat tahajud beliau. Dua hadis ini masuk dalam bab mujahadah, menunjukkan demikianlah Nabi mencurahkan kesungguh-sungguhan dalam beribadah, khusyuknya, lama bacaannya, penghayatannya, sampai banyak doa yang dibaca di dalam sholatnya ketika berdiri. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah, dua hadis untuk subuh kali ini sama-sama menerangkan sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aya nu bade nambihan Pak, kira jelas Pak Haji? Kap. Alhamdulillah, demikian jemaah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaan. Semoga sekalipun kita tidak bisa menyamai sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minimalnya kita bisa mendawamkan gitu ya, sekalipun sholatnya tidak bisa menyamai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah Rabu depan kita lanjutkan. Semoga masih Allah berikan kesempatan jamaah semuanya sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.